Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Yang kali ini kita akan kembali membahas sebuah film bergenre action spionase dari film yang rilis perdana di tahun 2008, yaitu Body of Lies. Film yang disutradarai oleh Ridley Scott ini diperankan oleh banyak bintang-bintang papan atas Hollywood seperti Leonardo DiCaprio sebagai Roger Ferris, Russell Crowe sebagai Ed Hoffman, dan Goldie Hawn Fahrani sebagai Aisyah, dan banyak bintang terkenal lainnya. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Berawal di suatu pagi di pemukiman distrik Asia, kota Manchester, Inggris, terlihat kerumunan warga sekitar di balik garis batas polisi yang penasaran karena di suatu gedung di daerah tersebut terlihat banyak polisi anti-teror yang telah bersiaga dengan persenjataan lengkapnya, bersiap untuk masuk ke dalam bangunan tersebut. Yang setelah beberapa polisi anti-teror telah berhasil masuk ke lantai dasar bangunan tersebut dan bersiap untuk menggerebek ke lantai 2, di mana di lantai tersebut terdapat 3 pemuda Arab yang sedang merakit sebuah alat seperti bom, yang salah satu dari mereka tiba-tiba saja memberi aba-aba kepada rekan mereka untuk berdoa yang terakhir kali. Karena setelah itu tiba-tiba saja pria pemberi aba-aba tersebut langsung menekan tombol di benda yang dia rakit. Bismillah. Yang kemudian dalam sekejap langsung terjadi ledakan yang dahsyat yang memporak-porandakan bangunan tersebut dan bangunan di sekitarnya. Bahkan polisi yang berada di dalamnya pun turut menjadi korban tewas. Lalu berpindah jauh ke timur tengah, tepatnya di kota Samara, Irak, terlihat seorang pria kulit putih yang telah lama tinggal di sana dan berbaur dengan warga di sekitarnya, bernama Roger Ferris, yang sedang menikmati kopi lokal di suatu kedai, yang dari bahasa tubuhnya terlihat sedang menunggu seseorang. Yang betul saja, setelah menunggu beberapa saat muncullah sebuah mobil sejenis jeep yang datang mendekati Ferris dan berhenti di dekatnya. Yang rupanya pengendara dari mobil tersebut adalah Basam, rekan kerja Ferris selama berada di Baghdad. Bersama Basam, Ferris pun pergi ke suatu desa di pinggir kota Baghdad tersebut untuk menemui narasumber mereka yang bersembunyi di suatu desa. Yang setelah tiba di desa tersebut, mereka pun akhirnya bertemu dengan sumber informan mereka bernama Nizar. Nizar yang awalnya takut keluar rumah akhirnya mau menemui mereka setelah diyakinkan oleh Basam kalau mereka aman karena di udara mereka diawasi oleh drone intai milik CIA. Off target. Copy, off target 310. You want an orange? You hungry? Dan di dalam mobil Basam, Nizar pun bercerita kepada Ferris kalau dirinya kini diminta untuk menjadi martir bom bunuh diri yang akan dikirim ke Amerika secepatnya, yang jika menolak maka keluarganya lah menjadi taruhan. Nizar dipaksa oleh kelompok jihadis pimpinan Al-Salim yang mengaku bertanggung jawab atas pengeboman di bus Sheffield dan di kota Manchester yang belum lama terjadi di Inggris. Dan setelah dijanjikan perlindungan dan akan mendapat tempat di Amerika, Nizar pun mau menuruti permintaan Ferris untuk kembali menemui kontaknya di kelompok jihadis pimpinan Al-Salim. Namun ketika Nizar akan bertemu dengan kelompok tersebut di kota, tiba-tiba saja datang sekelompok orang yang menembak dan menculik Nizar. Yeah, I see it. Melihat keadaan tersebut, Ferris yang khawatir kalau Nizar akan bernyanyi ketika dibawa oleh orang-orang tersebut, maka dengan terpaksa Ferris harus mengeksekusi mati Nizar saat itu juga dengan menembak tepat di kepalanya saat Nizar akan dimasukkan ke dalam mobil van penculik Nizar.
Yang setelah itu Ferris pun menghubungi langsung atasannya di CIA, Ed Hoffman, untuk membantunya kali ini dengan mengirimkan tim udara. Karena dengan sedikit info dari mendiang Nizar yang mengatakan kalau persembunyian sementara kelompok tersebut berada di kota Balat, maka Ferris dan Basham dengan cepat akan meluncur ke kota tersebut sebelum sel kelompok dari Al-Salim kembali berpindah dan mereka akan kembali kehilangan petunjuk. Yang setelah tiba di lokasi, Ferris yang menyamar sebagai penduduk lokal yang mobilnya mogok berhasil menipu para anggota kelompok Al-Salim dan berhasil menghabisi mereka semua. Yang di saat itu juga datang bantuan udara yang langsung menembakkan rudal ke tempat tersebut. Beruntung di saat itu Basham bergegas menjemput Ferris yang masih berada di dalam rumah tersebut, sehingga Ferris pun bisa selamat dari serangan udara. Namun di saat dalam perjalanan kembali, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh dua mobil yang berisi para anggota jihadis yang langsung mengejar dan menyerang mereka. Yang meski akhirnya dua mobil tersebut berhasil dihancurkan oleh heli tempur tentara Amerika. Namun mobil Ferris akhirnya terkena serangan juga dari RPG lawan yang tepat mengenai sisi mobil di tempat Basham berada, hingga Basham pun tewas seketika dengan kondisi tubuh yang hancur. Yang ketika Ferris tersadar, dia sudah berada di pangkalan militer Amerika di Qatar untuk mengobati luka-luka di tubuhnya akibat serpihan dari ledakan RPG dan serpihan tulang Basham yang melukai tubuhnya. Di sini dia pun kembali dihubungi oleh Ed Hoffman yang memintanya untuk terbang ke Yordania untuk mengembangkan pencariannya mengenai kelompok Al-Salim yang mengembangkan jaringan selnya secara rahasia di Yordania, tepat di sebuah safe house di Amman. Begitu tiba di kedubes Amerika di Amman, Ferris pun langsung mengambil alih ke pemimpinan di satuan intelijen. Dan tanpa berlama-lama, Ferris segera menjalin hubungan dengan pejabat intelijen senior berpengaruh di GID, yaitu Jenderal Intelijen Direktorat Yordania bernama Hani Salam atau Hani Pasha, panggilan yang digunakan Ferris terhadap Hani karena menghormatinya. Ferris yang memiliki pembawaan tenang dan memiliki adab orang Arab yang menghormati yang lebih tua berhasil mencuri perhatian Hani Pasha, sehingga dia mau bekerja sama dengan Ferris untuk urusan intelijen. Yang setelah itu Ferris pun selalu diikutsertakan oleh Hani Pasha dalam setiap urusan pencarian informasi mengenai kelompok jihadis Al-Salim di Yordania. Sejak Ferris berhasil menutupi kegagalan operasi intelijen di sekitar Amman, di mana di saat itu salah satu agen dari Hani Pasha salah memberikan informasi kepada target, sehingga target bergegas lari. Beruntung saat itu Ferris berhasil menghentikan dan membunuh target dengan cara menikamnya dengan pisau sebelum target kembali ke kelompoknya. Image lock. Yang di pertarungan tersebut, Ferris pun mengalami banyak luka gigitan anjing liar di tubuhnya, hingga rekannya Skip harus membawa Ferris segera ke klinik terdekat karena khawatir Ferris terkena rabies akibat dari gigitan anjing liar. Yang di klinik, Ferris pun mulai jatuh hati pada seorang perawat yang mengobati lukanya bernama Aisyah. Setelah itu, Ferris pun protes keras kepada Ed Hoffman karena rupanya Ed diam-diam menjalankan operasi terselubung dalam operasi intelijen gabungan bersama Hani Pasha, di mana pemuda yang mendekat ke target operasi hingga menyebabkan target melarikan diri adalah orang suruhan Ed Hoffman yang diketahui oleh Skip. Yang keesokan harinya, Hani Pasha pun berterima kasih kepada Ferris karena menyelamatkan orang-orangnya, dan Hani Pasha pun mengajak Ferris ke sebuah ruang di gedung GID, di mana di situ orang suruhan Ed sedang disiksa oleh para bawahan Hani Pasha. Lalu jauh di Eropa, tepatnya di Noordermarket Belanda, di mana di situ adalah lokasi wisata belanja terkenal di Belanda.
terlihat banyak pengunjung turis internasional yang sedang sibuk berkeliling melihat barang-barang yang didagangkan. Yang setelah itu tanpa diduga semua orang, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan dahsyat dari sebuah mobil yang diparkir tepat di dekat keramaian turis. Yang berita kejadian tersebut menghebohkan seluruh dunia, termasuk menjadi perhatian Ferris dan Hani Pasha di kediaman mereka masing-masing. Keesokan paginya, ajudan Hani Pasha datang langsung menjemput Ferris untuk bertemu langsung dengan Hani Pasha. Hani Pasha mengajak Ferris ke sebuah area padang pasir yang di sana terlihat seorang pria yang ditutup kepalanya. Hani Pasha pun menunjukkan kepada Ferris cara dia merekrut seorang relawan informan muda bernama Mustafa Karami yang Hani Pasha susupkan ke dalam kelompok Al-Qaeda Yordania pimpinan Al-Salim. Setelah itu, saat Ferris baru saja tiba di kediamannya, Ferris pun dikejutkan dengan kemunculan tiba-tiba atasannya di CIA, Ed Hoffman, di dapurnya. Ed langsung terbang hari itu juga menuju Amman, Yordania karena melihat aksi Hani Pasha yang merekrut seorang pemuda pengungsi Palestina di Yordania yang disiapkan Hani Pasha sebagai informannya di kelompok Al-Qaeda. Yang keesokan harinya, Ed Hoffman langsung mengajak Ferris untuk bertemu langsung Hani Pasha di tempat kerjanya GID. Di sana tiba-tiba saja Ed Hoffman langsung membuka pembicaraan dengan langsung ke intinya, yaitu meminta aset baru Hani Pasha di sel Al-Qaeda Amman Mustafa Karami atas nama kepentingan intelijen negaranya Amerika. Yang tentu saja hal itu ditolak secara halus oleh Hani Pasha. Dan di akhir perbincangan, karena kesal permintaannya ditolak oleh Hani Pasha, Ed pun memberikan foto terbaru dari tampilan Al-Salim yang belum dimiliki oleh Hani Pasha serta intelijen GID. Yang hal itu tentu saja dianggap sebagai tanda perendahan atas dirinya Hani Pasha serta badan intelijen Yordania. Dan saat dalam perjalanan kembali dengan dipaksa oleh Ferris, Ed Hoffman membeberkan informasi terbaru mengenai Al-Salim yang bernama asli Karim Al-Shams yang sempat mengemban pendidikan di Arab Saudi dengan latar belakang pendidikan di bidang fisika dan teknik yang berdomisili sementara di Riyadh, Arab Saudi. Dan tanpa sepengetahuan Ferris, rekannya dari CIA Skip melakukan operasi pengejaran terhadap Karami yang saat itu sedang melakukan penyamaran di Safe House Amman, tempat persembunyian Al-Qaeda. Tetapi Karami berhasil meloloskan diri. Dan seperti diduga, di saat Ferris sedang melakukan kencan pertamanya dengan Aisyah, tiba-tiba saja Ferris ditemui oleh beberapa orang Hani Pasha yang langsung menjemputnya di tempat untuk menemui Hani Pasha. Dan dalam perjalanan ke lokasi tempat Hani Pasha berada, Ferris diajak singgah sesaat ke tempat persembunyian Al-Qaeda yang pada malam itu tempat tersebut telah terbakar hebat. Lalu setiba di lokasi pembuangan sampah di mana di situ Hani Pasha sudah menanti kedatangan Ferris bersama seseorang yang telah ditutup kepalanya. Hani pun meminta Ferris untuk hanya menjawab ya atau tidak. Ketika Hani Pasha menanyakan apakah Ferris juga mengetahui dan terlibat dalam upaya penangkapan terhadap Karami, sehingga Al-Qaeda Amman mengetahui kalau mereka telah diintai selama ini dan membakar safe house mereka untuk menghilangkan jejak. Yang pimpinan dari operasi tanpa izin dari Hani Pasha tersebut adalah ulah pria yang ditutup kepalanya, yang baru diketahui kalau pria tersebut adalah Skip, rekan Ferris. Sehingga karena pihak Amerika melanggar perjanjian kerjasama intelijen, Hani Pasha pun marah dan meminta Ferris untuk segera keluar dari negaranya. Yang oleh Hani Pasha, Ferris diberi waktu 12 jam untuk segera kembali ke negaranya. Jika tidak, Hani Pasha tidak bisa menjamin keselamatan Ferris. Ferris yang kembali ke Washington segera menemui atasannya Ed Hoffman untuk protes keras atas tindakannya yang melakukan operasi penangkapan tanpa sepengetahuan dan izin dari Ferris. Karena di saat itu nyawa Ferris lah yang menjadi taruhannya. Ed Hoffman yang sombong dan licik akhirnya menjelaskan kepada Ferris kalau rencananya di Yordania adalah sebagian kecil dari rencananya menghancurkan teroris global. Yang karena itu Ed Hoffman mengincar Karami untuk menunjang rencana besarnya tersebut.
Merasa bingung bagaimana cara kembali ke Yordania, Ferris pun memiliki rencana dengan membuat kelompok jihadis baru untuk menyaingi kelompok Al-Salim, yang rencana tersebut disetujui oleh Ed Hoffman yang kemudian meminta Ferris untuk menemui rekannya Garland, seorang ahli pengamat perang dan strategi geopolitik Timur Tengah yang akan membantu Ferris menjalankan rencananya seorang diri, karena rupanya Garland adalah paket komplit. Selain hal di atas, Garland juga pakar IT dan komunikasi. Garland langsung mencarikan orang yang akan dijadikan tokoh pimpinan fiktif secara tidak langsung dari kelompok jihadis palsu yang akan mereka buat. Omar Sadiki. He's Jordanian, he's an architect. Pria tersebut bernama Omar Sadiki, seorang arsitek dari Yordania yang cukup banyak memiliki hubungan dengan kaum Islam fundamentalis yang saat itu bekerja di proyek pembangunan Qatar. Ferris menemui pria Arab tersebut dan mengambil beberapa fotonya saat di lokasi, serta Ferris menyusup ke kamar hotel untuk membajak laptop pribadi Omar Sadiki. Yang di laptop tersebut dengan dibantu Garland dari kediamannya, Ferris melakukan transaksi-transaksi fiktif ke perkumpulan-perkumpulan online yang diduga kuat sebagai kelompok jihadis dengan menggunakan rekening palsu atas nama Omar Sadiki untuk menarik perhatian kelompok-kelompok radikal tersebut. Yang setelah itu dengan perintah dari Ed Hoffman, Ferris pun terbang kembali ke Yordania untuk menemui kembali Hani Pasha yang telah menantinya di Bandara Queen Alia Aman. Hani Pasha menemui Ferris untuk meminta maaf atas perlakuan tidak menyenangkannya kemarin terhadap Ferris, dan Hani Pasha kembali mengajak Ferris untuk melanjutkan kerjasama mereka. Yang di saat itu Hani Pasha menunjukkan sebuah bukti-bukti foto kepada Ferris yang memperlihatkan Omar Sadiki bersama seorang pengecara pendukung Al-Qaeda. Di saat itu juga hubungan Ferris dan Aisyah kembali berlanjut menuju ke jenjang yang lebih serius, di mana di saat itu Aisyah mengundang Ferris untuk bertemu keluarga kakaknya, yang mengundang Ferris untuk makan siang bersama di kediaman kakak Aisyah. Setelah bertemu dengan Hani Pasha, Ferris dibantu oleh Garland memulai operasi intelijen untuk memancing kelompok Al-Salim keluar dari persembunyiannya, yaitu dengan menjanjikan Omar Sadiki sebagai kambing hitamnya. Omar diminta datang ke Turki hari itu juga oleh Ferris untuk urusan mendadak bisnis mereka. Ferris yang mengaku bernama Orlan saat bertemu dengan Omar Sadiki meminta Garland untuk membuat surat pernyataan palsu dalam bahasa Arab yang menyatakan akan segera menyerang sebuah tempat strategis di Incirlik, Turki, yang ketika paginya bom yang telah dipasang oleh para agen-agen CIA di sebuah gedung pangkalan militer Amerika meledak dengan hebatnya. Brothers of Awareness as a new player. Sehingga hal tersebut langsung mengundang perhatian semua mata dunia, termasuk target utama CIA, Al-Salim, yang langsung memerintahkan orang-orangnya untuk membawa Omar Sadiki untuk dapat ditemuinya langsung secara rahasia. Ferris yang sadar Omar Sadiki berada dalam bahaya, gagal untuk menyelamatkan Omar Sadiki, yang di saat itu juga dalam upaya menjemput Omar Sadiki, Sip mengalami kecelakaan yang cukup parah akibat ditabrak mobilnya oleh orang-orang Al-Salim. Omar Sadiki yang bingung dan ketakutan karena dia telah diculik oleh kelompok Al-Salim, yang salah satu dari penculik Omar terus mengucapkan kata-kata selamat atas dirinya karena telah berhasil menghancurkan sebuah target penting. Akhirnya membuat Omar berpikir kalau dia telah dijebak oleh rekan bisnis Amerikanya Orlans yang meminta datang ke Turki dan terus menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada pria yang menculiknya. أمريكاني؟ ها الأمريكاني. أمين. نحن عندنا ثقة فيك. Yang akibatnya menjelang maghrib tubuh Omar Sadiki diketemukan dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah tempat pembuangan sampah. Ferris yang saat itu berada di rumah sakit menemani Skip kritis, tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari Ed Hoffman yang mengabarkan kalau rekan bisnisnya tersebut telah tewas, sehingga membuat Ferris terguncang karena dirundung oleh rasa bersalah mengorbankan orang tidak berdosa demi pekerjaan kotornya tersebut. Kesal karena terus dijadikan pion permainan kotor CIA, khususnya Ed Hoffman,
Maka saat itu juga lewat telepon seluler Ferris dia menyatakan keluar, berhenti dan kembali ke kediamannya untuk berkemas pulang. Tapi saat membuka pintu kamar hotel, Ferris menemukan foto dirinya bersama Aisyah yang diambil secara candid kamera, tergeletak di lantai. Panik karena Aisyah berada dalam bahaya, Ferris pun bergegas pergi ke kediaman Aisyah. Namun Ferris datang terlambat karena di kediaman Aisyah tidak ditemukan siapapun di sana, hanya keadaan rumah yang berantakan. Bingung harus berbuat apa, Ferris pun pergi menemui Hani Pasha. Namun karena merasa telah ditipu mentah-mentah oleh Ferris, Hani pun menolak untuk membantu Ferris dan meninggalkannya begitu saja. Ed Hoffman yang baru mendarat di bandara langsung ditemui Ferris dan segera mengajaknya ke kedubes Amerika di Amman. Di sana Ferris dihubungi oleh penculik yang setelah yakin kalau orang yang diajak berbicara adalah Ferris yang sesungguhnya, pria penculik pun langsung memberi arahan ke Ferris untuk pergi seorang diri ke wilayah perbatasan Yordania Syria. Yang di situ Ferris dijemput oleh seorang yang langsung membawa Ferris pergi ke wilayah Syria. Di tengah padang gurun di Syria, Ferris ditinggalkan seorang diri begitu saja. Namun tak lama karena setelah itu dari arah berbeda muncul beberapa mobil yang langsung mengitari Ferris hingga membuat debu berterbangan. Yang memang itu tujuan mobil-mobil tersebut mengitari Ferris untuk menutupi Ferris dari pantauan udara CIA. Yang setelah itu Ferris pun segera diangkut ke salah satu mobil, lalu mereka pun berpencar. Ferris dibawa ke sebuah ruang gelap di sebuah gedung tua yang di sana Al-Salim dan kelompoknya telah mengelilingi Ferris dengan sebuah kamera yang mengarah ke Ferris. Al-Salim yang menanyakan kepada Ferris mengenai keterlibatannya dengan CIA. Namun karena Ferris tetap bungkam dan berbalik menghujat Al-Salim, Ferris pun mendapatkan siksaan di jari-jarinya dengan palu besi dan akan dieksekusi mati saat itu juga. Beruntung di saat nyawa Ferris berada di ujung tanduk, pasukan anti-teror Yordania pun tiba tepat waktu dan segera menghabisi para kelompok Al-Qaeda pimpinan Al-Salim. Yang di tempat berbeda di dekat lokasi, Al-Salim pun juga berhasil diringkus oleh ajudan Hani Pasha karena rupanya operasi penyelamatan dan penangkapan tersebut berada di bawah perintah Hani Pasha. Di rumah sakit, Hani Pasha pun menemui Ferris yang sedang dirawat dan menjelaskan kalau semua ini adalah rencananya, mulai dari Aisyah dan keluarganya yang Hani Pasha ungsikan tanpa pengetahuan Ferris, darah yang tercecer di dapurnya, serta orang yang membawa Ferris ke Syria adalah ulah dari orang-orang Hani Pasha. Sedangkan orang-orang yang menjemput Ferris di padang gurun di Syria adalah benar kelompok dari Al-Qaeda pimpinan Al-Salim yang diarahkan oleh Karami, orang Hani Pasha yang disusupkan ke kelompok Al-Salim, sehingga akhirnya Hani Pasha berhasil menemukan persembunyian Al-Salim. Begitu Ferris telah pulih dari lukanya, Ferris pun menemui atasannya Ed Hoffman untuk mengundurkan diri dari CIA. Yang hal tersebut sedikit membuat Ed Hoffman terkejut dan ketakutan hingga dia melakukan pengawasan jarak jauh terhadap Ferris yang saat itu masih berada di Yordania. Namun pada akhirnya Ed Hoffman pun membiarkan Ferris untuk bebas menjalani hidup barunya. Dan film pun berakhir. No, but it's done.